TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saksi Angin Praitno Aji memang seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Agus Susetio terbukti dengan sendirinya. 3.2 bahwa kata kepada dalam unsur ini dimaksud oleh penuntut umum sebagai pemberian suap dari terdakwa Agus Susetio kepada saksi Angin Praitno Aji berserta bawahnya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 3.3 bahwa atas hal tersebut penasihat hukum terdakwa Agus Susetio menolak dengan tegas karena sebagaimana telah penasihat hukum terdakwa Agus Susetio sampaikan dalam unsur sebelumnya, yaitu unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, terdakwa Agus Susetio tidak pernah melakukan suap baik kepada saksi Angin Praitno Aji maupun kepada saksi Dadan Pranani, saksi Wawan Ridwan, saksi Alfred Simanjuntak, saksi Julma Nizar, dan saksi Febrian selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dituduhkan penuntut umum. 3.4 bahwa dikarenakan tuduhan terkait pemberian telah dijelaskan pada unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, oleh karena itu penjelasan dalam unsur tersebut secara mutatis mutandis termuat kembali dalam unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajibannya. Untuk teori-teori dan doktrinnya mohon dianggap dibacakan. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dapat dikemukakan analisa yuridis dan bantahan atas huraian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban sebagai berikut. Bahwa di dalam surat tuntutan halaman 446 sampai dengan 457 penuntut umum pada intinya menyimpulkan bahwa terdakwa Agus Susetio secara sadar dan menginsyafi mengetahui pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak setelah subtual tim pemeriksa pajak tersebut adalah sebagai pemberian suap yang dimaksudkan agar saksi Wawan Ridwan, saksi Alfred Simanjuntak, saksi Julma Nizar, saksi Febrian selaku tim pemeriksa pajak serta saksi Angin Praitno dan saksi Dadan Pranani selaku pejabat struktural berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu merekayasa hasil pemeriksaan pajak PT John Lim Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 yang telah menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal. Bahwa atas kesimpulan penuntut umum tersebut, penasihat hukum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut. 4.1 bahwa penuntut umum di dalam surat tuntutannya halaman 448 sampai 450 hanya menyimpulkan uraian dalam unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dan unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu secara mutatis mutandis uraian dalam unsur memberi atau menjadikan sesuatu dan unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Agus Susetio ini dianggap termuat kembali dalam uraian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. 4.2 bahwa di dalam surat tuntutan halaman 450 sampai 452 penuntut umum pada intinya menyatakan bahwa permintaan dari terdakwa Agus Susetio kepada tim pemeriksa pajak untuk merekayasa hasil pemeriksaan pajak PT John Lim Baratama atas tahun pajak 2016 dan 2017 telah menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Hal ini didukung dengan keterangan saksi Ajung Sutaria selaku supervisor tim pemeriksa pajak yang telah melakukan pemeriksaan uang terhadap wajib pajak PT John Lim Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Dari hasil pemeriksaan ulang tersebut telah didapatkan nilai perhitungan kekurangan pajak PT John Lim Baratama untuk tahun pajak 2016 ditambah dengan denda sebesar 49.629.201.500 rupiah. Untuk perinciannya dianggap telah dibacakan. Sedangkan untuk pajak tahun 2017 kurang bayar pajak dan sanksi administrasi dengan total
Rp98.505.299.000 untuk perinciannya dianggap dibacakan. 4.3. Bahwa pernyataan penuntut umum yang menyatakan pemeriksaan ulang ini membuktikan adanya rekayasa oleh tim pemeriksa pajak untuk memenuhi keinginan dari terdakwa agar hasil pemeriksaan pajak PT John Lim Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 dibuat pada kisaran 10 miliar rupiah adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena faktanya PT John Lim Baratama dalam hal ini masih mengajukan upaya hukum keberatan atas pemeriksaan ulang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mereka-reka bahwa dengan adanya pemeriksaan ulang tersebut maka membuktikan rekayasa. Apalagi tentang proses pemeriksaan pajak ulang adalah hal yang biasa dilakukan dalam pemeriksaan pajak baik apabila ada novum atau data baru. 4.4. Bahwa pemeriksaan pajak ulang terhadap wajib pajak PT John Lim Baratama yang dilakukan oleh saksi Ajum Sutaria beserta tim pemeriksa pajak ulang lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan aku karena dilaksanakan tidak sesuai dengan pasal 68 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut PMK nomor 17. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ajum Sutaria yang mengatakan pemeriksaan ulang tidak didasari oleh adanya data baru atau novum sebagaimana keterangan saksi Ajum Sutaria pada persidangan tanggal 15 Desember 2022. Untuk keterangan saksi Ajum Sutaria dianggap telah dibacakan. 4.5. Bahwa selain itu pemeriksaan pajak ulang PT John Lim Baratama juga tidak sesuai dengan pasal 68 ayat 3 PMK nomor 17 di mana berdasarkan pasal 68 ayat 3 tersebut mensyaratkan bahwa pemeriksaan ulang wajib pajak dilakukan dengan mendasarkan pada SKP sebelumnya. Namun sebagaimana diungkapkan di persidangan, saksi Ajum Sutaria menyatakan bahwa pemeriksaan pajak ulang yang dilakukan terhadap PT John Lim Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017, tim pemeriksa pajak ulang tidak mendasarkan pada SKP sebelumnya. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Ajum Sutaria pada persidangan tanggal 15 Desember 2022. Mohon dianggap dibacakan. 4.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemeriksa pajak ulang yang dilakukan terhadap PT John Lim Baratama adalah tidak memiliki dasar atau kekuatan hukum karena dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 17. Diperparah lagi karena saksi Ajum Sutaria sebagai supervisor tim pemeriksa pajak tidak memahami dasar hukum atau syarat dilakukannya pemeriksaan pajak ulang. Hal ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak ulang terhadap PT John Lim Baratama terkesan dipaksakan agar seolah-olah ada rekayasa terhadap hasil pemeriksaan pajak PT John Lim Baratama tahun pajak 2016 dan 2017. 4.7. Bahwa selain itu meskipun SKPKBT tersebut telah dibayar oleh PT John Lim Baratama, namun hasil pemeriksaan ulang tersebut tidak dapat diterima. Oleh karenanya, PT John Lim Baratama mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak tahun 2017 dan akan mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak ulang tahun 2016 sehingga nilai dalam SKPKBT tersebut belum berkekuatan hukum tetap. 4.8. Bahwa tuduhan penuntut umum terkait adanya pemberian dari terdakwa Agus Sustio kepada saksi Angin Praitno, saksi Danang Radani beserta tim pemeriksa lainnya yang direkayasa terhadap tahun pajak 2016 dan 2017 adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. 4.9 bahwa sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi maupun bukti surat berupa surat nomor 028-JB-S/JB-K-6 untuk tanggapan hasil pemeriksaan pajak PT John Lim Baratama masa pajak 2016 dan surat nomor 027-SS/JB-K-6 untuk tanggapan hasil pemeriksaan PT John Lim Baratama masa pajak 2017 dan risalah berita acara pembahasan akhir tanggal 18 Juni 2019 telah terbukti bahwa terdakwa Agus Sustio konsultan pajak PT John Lim Baratama telah mengajukan tanggapan atau sanggahan atas hasil perhitungan pajak tim pemeriksa. Untuk besarannya sanggahan untuk tahun pajak 2016 dan 2017 kami anggap telah dibacakan.
bahwa oleh karena terhadap SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batu Licin, wajib pajak PT John Lim Baratama tetap tidak setuju terkait perhitungan PPN dan PPh badan yang ditetapkan dalam SKPKB tersebut, maka terdakwa Agus Sustio selaku konsultan pajak PT John Lim Baratama mewakili PT John Lim Baratama mengajukan keberatan pajak atas SKPKBT untuk jenis pajak PPN dan PPh tahun 2016 dan 2017 kepada Kanwil DJP Kaltengel. 4.11 bahwa atas pengajuan keberatan tersebut pada akhir bulan Agustus 2020 Kanwil DJP Kaltengel dan Banjarmasin telah memutus bahwa keberatan PT John Lim Baratama diterima sebagian, untuk rinciannya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, total kekurangan pembayaran pajak tahun pajak 2016 dan 2017 sebesar 129.188.076.643 rupiah. 2.12 bahwa selain memiliki kewajiban pajak untuk membayar kekurang pajak untuk tahun pajak 2017, PT John Lim Baratama memiliki hak berupa kelebihan bayar pajak dari PPN, yaitu sebesar 142.158.153.603 rupiah. Dengan demikian, wajib pajak PT John Lim Baratama masih memiliki hak atas kelebihan bayar sebesar 13.500.076.960 rupiah. Hal ini membuktikan apa yang ditetapkan oleh tim pemeriksa pajak sebelumnya memang kebanyakan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Dari fakta-fakta hukum di atas, kami penasihat hukum berpendapat bahwa unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, tuntutan penuntut umum jelas tidak memiliki syarat minimal alat bukti yang sah, bewis minimum, sehingga dakwaan penuntut umum sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti. Selanjutnya, penasihat hukum berpendapat bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor telah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Agus Sustio harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, sudah seharusnya terdakwa Agus Sustio dibebaskan. 5. Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati dan para hadirin yang kami hormati, untuk teori-teorinya kami mohon dianggap telah dibacakan.